Halo gengs, Gocha, dan ini adalah monitor baru dari Philips, monitor gaming khususnya, yang gua excited banget, dan menurut gua kalian juga harus excited. Karena ini punya fitur mini LED, sesuatu yang gua pengen coba dari dulu untuk sebuah monitor gaming ya, biar kita bisa punya kontras dan rich black gitu pas main game, pasti bakal seru banget. Display HDR 1400, ada fitur Ambi Glow juga, itu yang terang-terang di belakang, bisa synchronize juga sama monitor kita ya, lagi nonton apa, dia bakal ikutin warnanya. Curve ultra wide 21:9 di 34 inch, USB-C 165 Hz, Adaptive Sync multi client integrated KVM, gua kurang tahu itu apa, dan HDMI. Oke, mari kita unbox. Untuk harganya gue sama sekali belum tahu ya. Kayaknya sih ini belum launching. Ini bulan Mei launchingnya. Gue sekarang rekamannya itu lagi bulan April. Pas Lebaran by the way, untuk kalian yang merayakan, selamat. Jadi gue nggak tahu ini harganya berapa. Ini hal yang gue kurang excited karena dia putih semua. Gue lebih suka monitor yang warna hitam. Jadi power brick-nya gak ke-install di dalam monitornya sendiri ya. Kita ada physical power brick di sini yang gede banget. Dan gue kurang suka itu, tapi it's okay. Kita dapat kertas kalibrasinya, jadi ini udah di factory calibrate dari pabriknya mereka sendiri. Nice to know untuk kita-kita yang misalkan nggak punya alat untuk kalibrasinya ya. Ada kakinya yang fake kayak gini dan juga ada tiangnya. Terasa solid sih, berat banget. Kayaknya bahannya semua metal. Warna putih cantik juga. Wow, ini kaki yang ganteng deh. Gue nggak pernah lihat kayak gini. Oke, gue salah, ternyata kakinya yang bawah ini lapisannya terbuat dari plastik, tapi kerangkanya itu terbuat dari besi. Oh my god, just like that, cuman diklik doang. Oke, kita ada barang satu lagi yang kayaknya sih ini untuk VESA mount. Karena seperti yang kalian bisa lihat di sini nggak ada lubang-lubang untuk kita baut VESA-nya. Jadi ada adapter terpisah. Gua nggak tahu ini kelihatan atau enggak di kamera, tapi kalian bisa lihat belakangnya itu ada kayak tekstur-tekstur kotak-kotak gitu yang menurut gua seksi banget. Dan kayak ginilah monitornya kalau dari depan. Ya typical curve ultra wide 34 inch. Kalau kalian udah pakai juga yang mirip-mirip, kalian bakal merasa sama-sama aja. Tapi yang magic itu adalah mini LED-nya. Jadi coba kita lihat. Oke, karena ini monitor gaming, jadi gue taruh di setup gaming gue di sini. Dan satu hal yang gue langsung sadar itu adalah karena monitornya sendiri itu berat banget ya, tanpa kakinya. Jadi gue nggak bisa taruh di monitor arm yang biasanya gue pakai. Ini gue pakai dari seat stand yang biasanya sih aman-aman aja untuk angkat monitor lain yang size-nya sama di 34 inch. Tapi yang kali ini sedikit keberatan, nggak bisa naik sama sekali. Jadi makanya sekarang gue taruh di kakinya biasa aja. Untuk main game udah jelas 165 Hz-nya bakal berguna banget. Maupun kalian main game kompetitif atau game AAA yang biasa, semuanya bakal kerasa jadi lebih halus. Nah, di monitor Philips itu selalu ada response times yang kita bisa atur lagi ya. Ada 4 peraturan: off, fast, faster, dan fastest. Nah, di sini untuk mode yang fastest gue coba, itu nggak bisa dipakai sama sekali. Gambarnya itu jadi blur banget dan mulai ada warna-warna off yang keluar yang nggak bakal bikin enak lah untuk main game, terutama game-game tembak-tembakan yang kompetitif kayak Valorant atau Apex gitu. Jadi menurut gua taruh aja di mode fast yang secara default itu monitornya udah di situ. Dan untuk mode yang faster, gue juga nggak terlalu ada lihat perbedaan banget ya. Walaupun gue cuma lihatnya dari mata telanjang sendiri, tapi menurut gua kebanyakan orang nggak bakal bisa bedain juga. Untuk portsnya di sini ada 2 HDMI 2.1, ada DisplayPort 1.4, USB-C yang udah support power delivery sampai 90 watt, jadi cocok untuk setup laptop yang minimalis gitu kan. Dan juga support power ke USB-A yang total ada 4 di belakang sini. Jadi baik lagi kalau kalian cuman colok USB-C ke laptop, kalian bisa pakai USB di belakang monitornya untuk kayak congkel lagi. Gue mau ngomong colok sama dongle jadi congkel. Bisa colok dongle mouse atau keyboard di belakang monitor biar lebih rapi aja. Ada audio jack dan juga ada USB-B. Ports yang menurut gua udah lengkap, ditambah ini juga ada speaker monitornya. Mantep. Nah, coba kita bahas panelnya ya. Jadi ini menggunakan panel VA 3440x1440 yang sampai 165 Hz. Ngomong-ngomong, Philips F-nya ini adalah salah satu sponsor untuk film Fast 10. Keren juga loh, gue nggak expect sama sekali. Mungkin kita bisa bilang kalau Philips ini adalah brand yang sangat mementingkan family. I don't have friends. I got family.
Tapi yang bikin unik itu adalah mini LED-nya dengan local dimming 1152 zones dan juga VESA display HDR 1400. Yang untuk sekarang dari yang gue lihat sih monitor dengan dua fitur itu sangat dikit ya, dan nggak ada yang ultra wide 34 inch kayak ini. Kebanyakan yang di resolusi 4K 32 inch dan juga harganya itu nggak kira-kira. Nah, yang Philips Evnia ini juga nggak bisa dibilang murah banget ya. Harganya itu di 21 juta. Tapi ada harga diskon launching ya, jadi 17 juta aja sekarang. Yang sebenarnya masih mahal, tapi kalau kita bandingin sama yang lain, ini harganya benar-benar udah 2 kali lipat lebih murah. Ada promo free upgrade full warranty juga 3 tambah 2 tahun. Dapat free gaming chair Xgon Ultimate juga selama stok masih ada. Jadi memang kalau kita lihat harganya itu nggak murah-murah banget, tapi lihat dengan kompetitornya yang cuma dikit aja, Philips ini udah yang paling murah untuk dapetin dua fitur tadi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dua fitur itu worth it? Lagian gue sering denger banget yang namanya monitor ada fitur HDR, itu agak sedikit gimmick dan nggak bakal kepake sama sekali. Untuk konten nonton, kalau kita aktifin HDR, gue emang bisa rasa banget kalau warnanya itu jadi lebih rich dan blacknya itu jadi makin black. Pokoknya kontrasnya itu next level banget dan gambarnya jadi jauh lebih pop, lebih ada hidup gitu, kayak seakan-akan ada di depan mata kita. Tapi ya itu kalau memang kita nontonin konten yang berkualitas ya, direkam dengan kamera yang proper dan profesional, kita bakal bisa menikmati dia punya rich kontras dan rich colornya itu. Kalau kita cuma nonton video dari HP, video kucing gitu, ya itu sih nggak ada bedanya sama sekali. Squish that cat. Untuk panelnya, karena ini pakai VA, yang menurut gua agak sedikit sayang aja ya, gue lebih prefer IPS aja untuk viewing angle yang lebih enak. Karena kalau gue lihat monitor itu dari samping atau dari atas, kontrasnya itu bakal berkurang. Harus benar-benar di tengah. Dan hal lain yang lumayan disayangkan juga, yaitu adalah monitor ini di OS-nya itu nggak bisa ganti RGB-nya, RGB levelnya berapa. Jadi kalau kita mau pakai alat-alat kalibrasi, itu kita nggak terlalu bisa tune in lagi warnanya jadi seperti apa. Tapi untungnya out of the box, monitor ini udah cukup bagus warnanya. Nggak sempurna, tapi bagus. Dan kalau gua pakai editing, itu gua masih bisa banget. Paling ya sedikit kerasa lebih kontras aja gambarnya, karena balik lagi ini panel VA. Tapi ya ini lebih ke gaming monitor juga sih. Jadi kalau kalian cari untuk editing, udah jelas nggak usah ambil yang ini. Pas main game, terutama untuk game-game yang support HDR, ini juga bisa kelihatan jadi bagus banget. Dan nggak tahu kenapa sih, di kamera itu nggak terlalu kelihatan bagusnya, tapi beneran di mata gua sangat kagum sama hasilnya. Semuanya itu jadi terang banget tanpa ngerusakin gambarnya. Highlights ke shadow-nya itu smooth banget, dan warna-warnanya juga lebih pop dan hidup. Gue lihatnya sih warna-warna yang lebih cenderung ke merah sama oranye itu lebih keluar lagi, vibrant banget, tapi nggak saturated. Cuman vibrant, dia terang. Nggak semua game jadi langsung bagus gitu ya. Shadow of the Tomb Raider, entah kenapa gue lebih suka lihatnya tanpa HDR. Kalau HDR on itu nggak terlalu pas gitu. Mungkin gue lagi berada di hutan yang salah ya. Tapi untuk game kayak Spider-Man atau Cyberpunk itu jadi jauh lebih bagus. Dan beneran kalau kalian matiin HDR-nya, itu kerasa gamenya itu dull dan kayak nggak ada warna gitu loh, dan gelap banget. Nah, ngomong-ngomong soal keterangannya, mestinya sih ini bisa sampai 1400 nits. Tapi entah kenapa pas gue tes pakai alat kalibrasi gue cuma bisa dapetin paling tinggi itu di sekitar 800 nits. Mungkin emang salah di guanya karena gue juga nggak punya alat untuk testing yang proper banget. Tapi ya gue pikir gue bakal bilang aja ke kalian. Gue dari dulu selalu pikir kalau HDR di monitor itu gimmick, dan hasil yang dihasilkan sama HDR itu selalu kelihatan agak jelek gitu, kayak kontrasnya hilang. Tapi memang itu intinya HDR, mereka bakal turunin highlights-nya dan naikin shadow-nya. Jadinya kontrasnya itu memang jadi kurang. Tapi karena mereka pakai mini LED teknologi dengan local dimming zones, dari pengertian gua mereka bisa bantu kurangin light bleed dari scenes yang terang ke scene yang gelap untuk bikin transisinya itu jadi halus dan lebih enak di mata. Dan memang jadi enak banget di mata. Walaupun nggak perfect ya, dan nggak bakal sebagus kayak layar OLED gitu, tapi ini udah jauh lebih better dibanding yang lain. Dan setahu gue mereka ada monitor yang sama versi OLED-nya yang series 8000. Ini series yang 7000, tapi kayaknya sih belum masuk ke Indonesia. Tapi dengan semuanya itu, apakah monitor ini tuh worth it di harganya? Sebenarnya agak susah untuk dinilai, karena untuk sekarang cuma mereka yang punya spek seperti ini di monitor 34 inch ultra wide. Ditambah cuma mereka juga yang harganya itu jauh lebih murah dibanding yang lain. Agak sedikit aneh ya untuk bilang 17 juta murah, tapi itulah kenyataannya.
harus tunggu sampai teknologi mini LED dan display HDR 1400 jadi lebih common lagi sama monitor-monitor di pasaran ya, barulah bisa bikin harganya itu turun. Tapi untuk sekarang kalau kalian pengen main game atau nonton konten dengan HDR yang enggak gimmick sama sekali dan beneran terlihat bagus di beberapa senario ya cuman ini sih jawabannya. Gue bilang beberapa senario karena ya gue tes ada game yang kurang bagus juga dengan HDR. Dan juga untuk game-game yang lebih kompetitif kayak Valorant dan Apex, udah jelas kita nggak terlalu butuh-butuh banget sama fitur itu. Gue bakal stick sama monitor gue yang lama untuk game kompetitif, yang kebetulan Philips juga sih, di 1080p 240Hz. Tapi gimana menurut kalian soal monitor ini? Apakah kalian bakal beli? Atau mungkin tunggu lagi? Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.